Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nola Amelia dari NIM 1816040040 akan menampilkan presentasi mengenai mini proposal saya yang judulnya yaitu Analisis terhadap manfaat penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kota Pariaman dengan studi kasus minimarket di Kota Pariaman. Baiklah, selanjutnya bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Pariaman merupakan kota yang terkenal dengan para pengusahanya yang rata-rata pengusaha tersebut bergerak dalam skala rumahan. Akan tetapi, di balik pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah yang cukup tinggi di Kota Pariaman, terdapat beberapa permasalahan klasik yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah, yaitu diantaranya adalah masih rendahnya produktivitas usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan usaha mikro kecil dan menengah adalah terkait dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang baik merupakan faktor kunci yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang membutuhkan akuntansi adalah usaha pertokoan. Akuntansi yang diperlukan pada usaha pertokoan meliputi pencatatan pelaporan keuangan. Melalui pencatatan pelaporan keuangan dapat mengetahui posisi usahanya, jumlah piutang, hutang, persediaan, penjualan, dan laba tiap periode. Oleh karena itu, saya ingin meneliti manfaat penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah dengan studi kasus minimarket di Kota Pariaman. Selanjutnya B. Perumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan akuntansi dilakukan oleh UMKM pada minimarket di Kota Pariaman? Yang kedua, apa saja kendala yang menghambat UMKM tersebut dalam penerapan akuntansi? Selanjutnya yaitu C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM minimarket di Kota Pariaman. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat UMKM dalam penerapan akuntansi. Selanjutnya yaitu D. Manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam perkembangan ilmu akuntansi selanjutnya yang lebih inovatif sehingga akuntansi dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien oleh UMKM. Selanjutnya yaitu bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Definisi akuntansi. Menurut Kyoso, akuntansi didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting dari akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan perkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya definisi UMKM. UMKM dapat diartikan sebagai usaha produktif dan dimiliki suatu badan usaha maupun perseorangan yang berskala kecil, bersifat padat karya, dan melibatkan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis dari segi bidang investasi, teknologi, manajemen, maupun pelindungan hak cipta. Selanjutnya yaitu karakteristik UMKM. Yang pertama, kegiatan cenderung tidak normal dan jarang mempunyai rencana bisnis. Yang kedua, struktur organisasinya bersifat sederhana. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar. Yang keempat, kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Yang kelima, sistem akuntansi yang kurang baik dan kadang-kadang tidak memiliki. Yang keenam, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya. Yang ketujuh, margin keuntungan sangat tipis. Yang kedelapan, kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas. Yang kesembilan, keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer profesional. Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, dan akuntansi. Selanjutnya yaitu kendala-kendala UMKM. Yang pertama, terdapatnya kendala modal. Yang kedua, manajemen UMKM masih dikelola dengan cara manual dan tradisional. Yang ketiga, kesulitan memasarkan barang. Yang keempat, pengelolaan keuangan belum memisahkan antara keuangan untuk rumah tangga dan untuk operasional perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki izin usaha. Yang keenam, kurang penguasaan terhadap teknologi. Baiklah, berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu. Di sini terdapat 2 penelitian terdahulu dan judul variabel penelitian serta hasil penelitian sudah tertera pada tabel yang saya berikan.
Selanjutnya, C. Pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual. Perumusan hipotesis. Hipotesis 1. Ukuran usaha secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Hipotesis 2-nya, yaitu pengetahuan pemilik tentang akuntansi secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Hipotesis 3, lama usaha secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, jenjang pendidikan pemilik usaha secara signifikan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Hipotesis 5, kebutuhan informasi atas laporan keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Berikut merupakan gambar kerangka konseptual di mana penerapan akuntansi merupakan variabel Y, ukuran usaha merupakan variabel X1, pengusaha pemilik tentang akuntansi X2, umur usaha X3, pendidikan pemilik usaha X4, informasi laporan keuangan merupakan X5. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Pertama, desain penelitian. Berdasarkan klasifikasi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada minimarket di Kota Pariaman. Selanjutnya, sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena informasi yang diperoleh oleh peneliti secara langsung didapatkan dengan melalui wawancara dan dengan sumber aslinya. Yaitu selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah convenience sampling. Selanjutnya sampel. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik minimarket di Kota Pariaman. Selanjutnya analisis data, yaitu analisis kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya deskriptif. Metode analisis di mana data dikumpulkan, disusun, dan dianalisis diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah: yang pertama, mengklasifikasikan data berdasarkan pencatatan akuntansi pelaporan akuntansi dan kendala bisnisnya yang menghambat UMKM dalam penerapan akuntansi yang sudah diperoleh melalui wawancara, semi terstruktur, dan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi dari setiap klasifikasi. Yang ketiga, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan akuntansi. Yang keempat, mengolah data dan membuat kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data yang telah diperoleh. Baiklah, sekian penampilan dari presentasi mini proposal seminar akuntansi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.